Oke, selamat datang kembali pada CPNS 2021 pembahasan. Kita akan membahas TWK pada sesi di sini ada pertanyaan. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. Di poin pertanyaannya yang nomor 1 ini terkait dengan implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. A. Terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul. Menciptakan kerukunan di masyarakat seperti halnya dalam sebuah keluarga. Nah, menyelesaikan urusan bersama diusahakan dengan melalui musyawarah. Nah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, semua pernyataan menggambarkan implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ternyata dari semua opsi A sampai D itu tepat semua, maka semua pernyataan menggambarkan implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang E. Selanjutnya nomor 2. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, daerah otonomi di bidang fiskal, fiskal otonom bidang fiskal. A. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan pinjaman ke negara lain yang membutuhkan. Yang tepat yaitu mencetak uang dan menentukan nilai mata uang. Nah, ini terkait dengan menyelenggarakan daerah otonomi di bidang fiskal. Fiskal itu berhubungan dengan ekonomi, fiskal dan moneter, kebijakan fiskal terkait dengan fungsi ekonomi. Otonomi daerah, ya. Kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi. Desentralisasi itu apa ya? Tidak terpusat. Kalau sentral kan pusat, sentral. Desen ada tambah de, itu berarti dia tidak terpusat atau terbagi menjadi beberapa. Syaratnya antara lain pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom suatu daerah, ya. Dalam bidang fiskal atau moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, pengendalian peredaran uang dan sebagainya. Itu terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya nomor 3, sistem demokrasi liberal pernah berlaku di Indonesia pada masa liberal itu pernah ada di Indonesia. Pada saat kapan? Pada saat UUDS 1950. Ini masih merah ya. Poin pertanyaannya demokrasi liberal. Itu jadi setelah merdeka itu kan UUD 1945. Kemudian ada Undang-Undang RIS di atau RIS 1949. Karena RIS dianggap tidak tepat, kemudian diganti menjadi UUDS. Nah, dekret presiden penandanya ya, 1950. Itu liberal. Sistem demokrasi, penjelasannya seperti ini. Sistem demokrasi liberal diterapkan pada saat berlakunya UUDS 1950. Berdasarkan sistem demokrasi liberal ini, kepala negara dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Pada saat itu berarti ada presiden, ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu untuk pemerintahan. Nah, ini bisa ya menggulingkan presiden. Maka sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Perdana Menterinya ganti-ganti. Selanjutnya nomor 4. Pancasila sebagai paradigma mencakup hal-hal berikut kecuali. Kita cari yang tidak tepat. Kecuali paradigma politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan kepribadian bangsa, pembangunan pertahanan dan keamanan. Yang kecuali yang apa? Pembangunan kepribadian bangsa.
Nah, itu bukan termasuk dalam suatu paradigma. Nah, paradigma itu menyangkut sektor atau bidang-bidang tertentu. Nah, bidang-bidang tertentu itu sifatnya lebih eksternal, bukan internal. Internal itu diri sendiri, no. Tapi bidang politik, ya, ekonomi, sosial budaya, bidang pertahanan keamanan, bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, nah, seperti itu. Itu paradigma Pancasila. Temanya di sini terkait Pancasila, yang mana Pancasila sebagai paradigma mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hankam, pertahanan keamanan. Sementara itu, pembangunan kepribadian bangsa timbul atas kebiasaan dan adat istiadat. Jadi timbul secara sendirinya. Selanjutnya untuk nomor 5, prinsip berikut yang sesuai dengan ideologi liberalisme adalah ideologi liberalisme. Seluruh perekonomian terpimpin dan pusat, agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu, masyarakat hanya mengenal satu macam tingkat kelas sosial, hak-hak politik rakyat terkekang, rakyat hanyalah objek. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu. Yang termasuk dalam ideologi liberalisme itu adalah yang E. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada individu. Dari kata liberal, liberal itu bebas. Yang namanya bebas itu tidak mungkin pusat. Kalau pusat itu ada yang ngatur namanya, bukan liberal. Komunis ngatur. Agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu. Ini lebih dibebaskan ya. Masyarakat hanya mengenal satu macam. Nah, karena liberal justru banyak. Hak politik rakyat terkekang. Karena liberal justru tidak dikekang. Nah, itulah liberal. Negara yang menganut liberalisme itu AS ya, Amerika Serikat itu menganut liberalisme. Indonesia demokrasi. Penjelasannya, ideologi liberalisme adalah suatu paham yang memberikan kebebasan. Ideologi liberalisme itu merupakan paham yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha dan berkarya dengan apapun. Kemudian nomor 6, sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama itu kapan? Badan Pendidikan Usaha PKI, kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, inilah juga terdapat proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila itu ya 29, 30, 31 Mei ya, Mei sampai 31, kemudian 1 Juni. Ada Muhyamin, ada Soekarno, itu juga merancang. BPUPKI dilaksanakan 29 sampai 1 Juni, sidang pertama. Dan sidang keduanya, nah, pasti kalau ada sidang pertama, ada sidang kedua. Sudah sampai sidang kedua saja, kemudian berubah menjadi PPKI. Nah, sidang kedua itu 10 sampai 17. Nah, 10 sampai 17 Juli ya, sidang keduanya. Selanjutnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada, nah, pembentukan PPKI itu kapan? Pembentukan PPKI itu pada tanggal 7 Agustus. PPKI itu 7 Agustus. Dibentuk 7 Agustus. Panitia 9 diketuai oleh Panitia 9. Ketuanya siapa? Panitia 9 itu ketuanya IR Soekarno. Ada siapa saja? Ada IR Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil, IR Soekarno Hatta, kemudian Ahmad Subarjo anggotanya, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakar, Abi Kusno, Agus Salim, sama A.A. Maramis.